Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Wildan. Apa kabar teman-teman semua? Oke, seperti biasa saya akan mereview tanaman saya. Tadi yang terlihat pertama itu adalah bayam Brazil yang minggu kemarin kita tanam dan alhamdulillah sudah tumbuh akarnya. Nah, masih sama tanaman saya, kebun saya masih banyak rumputnya karena memang di bulan puasa ini setiap sore sangat sibuk sekali sehingga belum sempat untuk membersihkannya. Tapi meskipun lumayan kotor tapi masih bisa kita panen, masih bisa ada hasilnya. Untuk terongnya alhamdulillah masih selalu berbuah. Meskipun tidak sebesar-besar pas di awal dulu. Itu nampaknya sudah meminta untuk dipupuk kembali. Oke, jadi untuk hari ini yang pertama saya akan memanen kangkung yang sebelumnya sudah saya panen waktu itu. Ini sudah mulai tumbuh lagi, bersemai lagi, takutnya nanti keburu tua, jadi kita ambil saja sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Jadi teman-teman, inilah sayuran saya. Kembali lagi ke kangkung. Dan di dalamnya masih ada rumputnya, ya sudah pada naik rumputnya, kayaknya memang harus benar-benar dibersihkan. Besok harus pakai tenaga ekstra untuk membersihkannya nampaknya karena udah terlambat untuk menyianginya. Oke, untuk teman-teman semua yang sudah subscribe dengan video saya ucapkan terima kasih banyak, semoga selalu dimurahkan rezekinya, amin. Kemudian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya selalu dapat notifikasi dari setiap video saya yang baru. Oke, ini juga cabenya karena di tempat saya itu kemarin curah hujannya agak tinggi, jadi ini pada busuk. Kalau cabai putih itu dari dulu kalau saya menanam kenapa ya sering seperti ini. Mungkin teman-teman yang sudah lama berkebun, berpengalaman bisa memberikan solusinya supaya cabai putih ini tidak rontok, kemudian tidak juga banyak busuk seperti yang batang ada di video itu. Nah, ini selanjutnya adalah masih panen kangkung tapi yang berada di pot atau di ban yang satunya. Jadi saya menanamnya di ban ya. Mungkin teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya sudah tahu bahwa saya menanamnya di ban. Menanam di ban itu tujuannya adalah supaya pupuk yang kita berikan itu tidak sampai kemana-mana sehingga dia hanya berkumpul di situ, sehingga hanya dimakan atau dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh tanaman yang kita tanam yang ada di pot tersebut. Meskipun bawahnya itu tidak saya tutup, cuman saya tempelkan, taruh aja di atas tanah. Tapi alhamdulillah pupuknya tidak lari kemana-mana. Itu salah satu tujuannya. Kemudian kalau kita siram juga sama, airnya tidak melebar sampai kemana-mana. Jadi itu keuntungannya ya teman-teman semua. Mungkin jika teman-teman ingin mengikuti saya seperti ini, menggunakan barang bekas dimanfaatkan. Nah, ini kalau untuk di tanah cocok, cuman kalau untuk yang menanam di atap kayaknya kurang ya. Ini masih sama dengan cabai, ini juga agak terlewat manennya. Cabai putih itu sudah pada tua-tua, merah-merah semua, bahkan hampir busuk. Karena memang dari kemarin saya terlalu sibuk sehingga kurang terurus tanamannya. Mohon maaf tanamanku tersayang. Nah, ini juga sama. Untuk tomatnya ini yang dulu itu ini sudah mulai berbunga lagi, cuman yang lama sudah pada rusak, nampaknya minta diberi pupuk kocor lagi. Biasanya saya menggunakan pupuk kocor itu saya menggunakan kotoran yang saya cairkan atau saya encerkan seperti itu, sehingga lebih cepat atau lebih mudah diserap dari tanaman yang kita siram. Itu efeknya lebih cepat. Itu dari pengalaman saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda dari yang saya lakukan ini. Boleh berbagi di komentar saya. Jadi tujuan saya membuat video ini selalu sampaikan kepada teman-teman semua, bukannya untuk pamer atau apa, tapi saya hanya ingin menginspirasi atau memotivasi dari teman-teman semua.
bahwa kita untuk bertanam tidak membutuhkan lahan yang luas, tapi lahan yang sempit pun bisa kita manfaatkan, tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Jadi alhamdulillah selama saya bertanam di kebun saya yang kecil ini, yang mini ini, saya jarang sekali membeli sayuran ya teman-teman. Jadi secara ekonomi sudah mengurangi pengeluaran kita. Secara kesehatan kita juga akan lebih sehat karena sayuran yang kita konsumsi itu lebih sehat. Kalau kita membeli, kita tidak tahu apakah orang itu menggunakan obat atau tidak ya. Tapi kalau kita menanam sendiri, meskipun hasilnya salah satu contohnya terong ini ya, hasilnya tidak terlalu besar-besar, tapi kan alami. Tidak ada obat, menggunakan obat, semprot dan sebagainya. Jadi lebih ke organik, insya Allah lebih sehat. Alhamdulillah ini terong ini selalu panen terus. Dan ini yang saya ambil hanya yang sudah agak tua ya. Kalau yang masih muda saya biarkan di batang dulu, mana tahu masih bisa bertambah besar lagi. Karena ini nampaknya juga sudah banyak tadi. Nanti kalau kebanyakan di kulkas malah kelamaan pada busuk. Ini pun sebagian rencananya mau saya kasih ke orang tua biar dimasak sama orang tua. Nah teman-teman, jadi ini panen yang di kebun mini, ada kacang sisa yang lama itu, kemudian ada kangkung, cabai, dan juga ada terong. Nah ini yang di kebun mini. Selanjutnya nanti saya akan memanen lagi itu yang tidak di dalam kebun ini. Ini masih di kebun ya, cuman sebagai pagar sebenarnya itu kemarin, cuman karena terlalu tinggi saya kurangi ya, saya manfaatkan aja, saya ambil pucuknya. Nah ini tidak berada di kebun tapi di sampingnya ya teman-teman. Ini namanya, kalau sebagian orang bilangnya sih namanya kalau nggak salah daun pepaya Jepang ya. Nah itu. Nah ini daun pepaya Jepang, ini dulunya cuma satu batang, terus saya potong-potong, saya tancepin lagi di sebelah-sebelahnya itu sehingga jadi banyak. Lumayan lah, saya sekali metik nanti bisa untuk sekali masak. Nah kalau untuk daun pepaya Jepang ini dia memang seperti daun pepaya tapi rasanya tidak pahit ya. Dia sebenarnya kalau saya bilang seperti pucuk ubi, cuma dia kalau direbus lebih hijau ketimbang pucuk ubi. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah memasaknya, selain digulai, ditumis, apa rekomendasinya teman-teman? Boleh komentar di bawah. Nah ini daun pepaya Jepang ya. Kalau saya dulu bilangnya daun ubi Jepang, ternyata keliru, yang benar kayaknya daun pepaya Jepang. Cuman dia agak bergetah seperti pepaya, daunnya juga seperti pepaya namun rasanya tidak pahit. Ini sebelahnya ada daun keningkir, ini juga sering saya panen ya, namun belum pernah saya buatkan videonya karena kalau keningkir itu sekali panen langsung dimasak, kalau dia nggak langsung dimasak cepat layu ya teman-teman. Nah ini jadi batangnya ini di sebelah sini. Nah ini daun pepaya Jepang. Oke, jadi ini daun pepaya Jepangnya sudah saya ambil semua. Alhamdulillah dapat satu genggaman. Jadilah untuk tambahan isi kulkas kita ya. Yang jelas sekali lagi saya sampaikan dia lebih sehat. Jadi ini hasil perburuan kita, panen kita hari ini ya teman-teman. Ada daun pepaya Jepang, ada pucuk ubi sedikit, kacang sedikit, ada kangkung, ada terong, dan ada cabai. Oke, untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.